Halo. Hai AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-temanku semua, anak-anak Mama Ira. Bagaimana kabar hari ini? Semua oke? Lancar sesuai harapan? Alhamdulillah. Saya juga demikian. AI oke, AI? Alhamdulillah. Luar biasa. Nama Kika dipanggil AI bagus ya. Kakak AI. Oke kalau gitu. Bapak Ibu, teman-teman, kita kali ini topiknya agak beda dengan yang sebelumnya. Kali ini setengah curcol. Kenapa setengah curcol? Karena memang itu yang sedang saya alami saat ini. Pengen banget kita sharing, ya. Iya. Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memiliki anak yang memasuki usia dewasa, yang sudah mulai nggak bisa lagi diajak pergi bareng. Tapi Mama Ira sekarang kayaknya baru SMP aja udah susah loh, udah punya. Baru saya ngomong nggak bisa diajak pergi bareng dari zaman apa? Nggak bisa foto. Zamannya SD itu kelas 6 itu udah mulai salah nih gitu, apa sih gitu kan. SMP, ayo kita pergi yuk, pergi ke sana segala macam. Yuk pergi sama mama, temenin mama ke sana segala macam. Aduh mah aku nggak bisa, banyak PR. Aduh mah, padahal aduh mah aja gitu kan. Banyak aja sejuta alasannya ada aja. Kalaupun pergi itu pasti kepaksa. Hai, beneran deh. Jadi kita kadang-kadang suka gemes ya, mana kita sendiri ya. Gemes kadang-kadang gemes greget, gitu, gemes kesel juga gitu kan. Karena mestinya kan kita spend the time together. Kan kita perlu namanya quality time, bener gak sih? Bener. Kika. Untuk episode kali ini kan Mama Ira tuh udah melampaui itu. Sejak dari Kalista, Devara, Kaila, Rafa yang paling terakhir. Nah itu waktu zaman-zamannya peralihan. Perjuangan dan doa plus air mata, beneran gitu. Itu tadi kan saya kasih contoh itu memang kalau misalnya salah satu kegiatan gitu ya, gimana misalnya kita ajak mereka, aduh aku nggak bisa mah, padahal udah masih kecil-kecil kan, Kalista, Devara, Kaila, Rafa, ya mama, semua masuk mobil ikut. Kelas 5, kelas 6 pasti diketawain saya. Bener kan? Loh bener dong, ya kan? Ya mama gitu anak sekarang. Kalau mau diajak pergi, aduh aja alasannya. Udah gitu nanti ya, begitu pas mereka lagi pengen banget ketemu sama kita tuh karena ada satu dan lain hal. Mama cantik deh. Mama, aku boleh minta tolong. Pokoknya kalau semuanya udah mama, nah itu pasti buntutnya bla bla bla. Nah itu baru nyari kita. Ada sesuatu. Nah, ada udang di balik combro. Jauh banget tuh combro. Ya kan? Nah, jadi kalau anak-anak seusia yang dari pra-remaja ke remaja dewasa, ini kan usia-usia yang sangat, aduh susah ya setengah mati. Teman saya pernah cerita, Mama Ira, aku tuh gimana sih ngadepin anak-anak yang usianya susah banget, antara usia 9 sampai 15 tahun. Nah, waduh, aduh sedep, ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedep bener, ngeri-ngeri sedep dompet, ngeri-ngeri sedep pergaulan, perasaan, itu semua udah jadi satu. Belum lagi masalah tentang kebutuhan mereka, itu kan, itu tadi saya bilang masalah dompet kan, kebutuhannya gitu. Lihat satu temennya ini kayak ada baru apa ini, astagfirullah, udahlah. Itu cuma sebagian kecil dari perjalanan hidup saya. Tadi kan Kika nanya ya. Tapi yang paling agak sedikit sekarang menyita perhatian dan hati saya nih adalah saat mereka tuh jauh gitu dari saya, jauh dari saya, gundah gitu. Ngerasa bahwa momen-momen indah itu hilang. Kalau dulu tuh, ini bukannya berarti kita tidak bisa mengakui atau kita tidak acceptance bahwa anak-anak akan tumbuh kembang dan lain sebagainya. Anggaplah ini curhatan orang tua. Ya dong, boleh nggak kita ngomong kayak gitu AI? Boleh ya. Kan kita memberikan mereka kepercayaan. Oke, kita kasih mereka tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kita kasih kebebasan mereka untuk memilih ilmu pendidikan, karirnya gitu. Tapi begitu mereka sibuk masing-masing gitu, kita tuh ngerasa bahwa aduh anak kita sibuk banget sih gitu ya, emang gak punya waktu ya ketemu sama mama sebentar. Tapi buat anticipate itu semua gimana tuh Mama Ira? Anticipate itu semua adalah yang pertama adalah antisipasi. Iya, anticipate. Jadi kalau saya mengantisipasinya dengan cara, kalau sekarang kan komunikasi orang lebih gampang ya. Iya. Buat itu namanya canggih banget. Buat itu yang namanya WhatsApp group.
ya kan? Buatlah grup lah. Sekarang pakai WhatsApp misalnya, atau pakai Telegram atau apa ya. Silakan, nggak apa-apa. Kita bikin satu itu. Jadi kita merasa bisa lebih dekat. Apalagi sekarang udah bisa pakai video call. Kedua, atur waktu sama anak-anak. Ya, atur waktu misalnya begini, nggak cuma ngerasa bahwa kamu harus datang setiap bulan itu minimal 2 kali 3 kali, nggak harus begitu. Karena anak-anak Mama Ira yang besar-besar Sudah pada sibuk. Tempat sendiri. Iya, punya tempat sendiri kan udah pisah 1-2 udah punya tempat tinggal sendiri, ketiga sama papahnya, cuma sama Rafa aja kan saya. Nah, tapi kedua itu tadi poin kedua adalah mengatur waktu untuk jumpa. Saya berkumpul, saatnya berkumpul. Ayo kawan gitu. Berkumpul. Enggak, dulu kan kalau kita masih dipermitin datang. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi saya suka tanya dulu sama anak-anak. Ini pakai cara saya. Jadi biar aman ya. Biar saya aman. Anak-anak gitu. Mama kangen semuanya. Terus nanti mereka jawab tuh. Aku juga kangen Mama. Aku juga lagi ngapain Mama? Bla bla bla. Basa-basi sebentar baru saya tanya. Kira-kira kalau misalnya kalian nggak sibuk, Sabtu ini siapa yang mau kumpul sama Mama misalnya gitu, atau ada yang mau makan nggak sama Mama Sabtu ini gitu. Biasanya ada yang nyelutuk tuh, mau mah ntar aku nyusul setelah aku kerja kantoran misalnya gitu. Terus udah akhirnya terjadi interaksi, terus akhirnya dari situ udah mulai kelihatan kita kembali merasakan hangat gitu ya, walaupun dari jauh gitu ya. Jadi atur waktu kapan kita punya kesempatan quality time dengan anak-anak. Agar supaya tidak merasa jauh itu tadi, ya kan? Kok merasa gundah gitu kan? Lantas, apalagi ya setelah saya jarak jauh, subscribe aja dulu deh. Nah, berikutnya. Udah ketemu nih kita nih ya. Terus kita punya kesempatan lagi misalnya. Mah, aku pengen curhat dong, Cie. Aku udah lama nih gak ngomong sama Mama, aku kangen gitu. Biasanya mereka nginep di rumah. Begitu mereka nginep di rumah, udah rame aja. Walaupun misalnya 3-4 yang datang kumpul semua gitu, ntar ada satu yang tertinggal gitu di kamar, dia nginep, terus baru deh tuh. Namanya apa istilahnya? Dari hati ke hati, deep talk. Cie. Mulai deh tuh dari urusannya pelajaran di kampus, dari urusannya susahnya kerja, urusan percintaan, ya kan, urusan tagihan. kan Mama Ira tuh ngebuka open management kita, berarti kan kebayang dong kalau misal ketemu langsung ya. Ya, begitulah. Jadi kalau sama anak-anak saya berusaha untuk merangkul mereka gitu. Jadi rasa jauh itu menjadi sangat bisa terobati gitu. Karena begitu misalnya anak saya nginep gitu ya, walaupun mereka tertidur lelap gitu, kalau lihat mukanya masih tetap kangen mereka tuh bayi gitu. Iya bener kan ya Bapak Ibu gitu kan ya teman-teman semuanya. Anakku udah gede, kadang-kadang refleks aja gitu, pengen pegang rambutnya. Terus tapi bangga ya, pasti bangga dong. Ya pasti bangga lah gitu kan. Kecuali kalau lihat Rafa dari dekat, muka bapaknya banget. Ya Allah. Gitu. Ya, oke. Jadi kalau memang usaha-usaha kita untuk merasakan yang jauh menjadi dekat dengan anak-anak itu tadi jokes ya. Ya, itu tadi just joke ya. Kita tuh perlu selalu memberikan ruang gerak kali ya. Ruang gerak masing-masing ya. Saya memberikan ruang gerak untuk anak-anak dan anak-anak juga memberikan ruang gerak buat jadi saya. Mungkin kayak gini Mama Ira, jadi kan kita juga sebagai orang tua kan kadang-kadang suka ingin diperhatikan yang berlebih. Nah di saat anak-anak nggak bisa perhatian lebih, ya kita juga udah prepare, udah tahu, makanya ngobrol. Iya. Gimana kita bisa tahu anak kita butuh apa kita butuh apa atau anak kita butuh apa, kan nggak ada komunikasi. Ya, selain deep talk tadi adalah apa tadi masalah tentang lebih terbuka pada saat kita membahas apapun. Terbuka dalam konteks setelah kita filter hal-hal yang tidak penting ya, yang kita tahu persis bakalan tidak perlu aja gitu kita bicarakan sama mereka ya. Tapi ada hubungannya untuk kebaikan bersama misalnya gitu. Itu kebayang ya anak-anak, lu ngapain aja lo, kakaknya gitu ya, lu cucu kayak ngeliat. Lah iyalah. Masa mereka punya grup WhatsApp sendiri
yang namanya apalah gitu kan. Terus tiba-tiba kan saya kan Mama Ira selalu ngomong gitu. Mama tuh mau tahu dong kalian ngomong apa sih berempat gitu. Gitu langsung nih. Nggak ada. Kan Mama udah punya grup sama kita gitu. Ini grup anak-anak aja mah gitu. Ya. Nah, yang membuat saya happy nih ya, kan tadi kan saling terbuka, ruang gerak satu dengan yang lain ya. Saya merasakan bahwa kalau saya membuka hati saya, ya space saya untuk menerima apa namanya pembicaraan lebih dalam, terus komplain dari mereka, kritik-kritik membangun, saran-saran gitu ya. Yang lucunya tuh sama buat saya bangga, mereka juga begitu sama satu dengan yang lain. Nah ini penting banget. Kok bisa gitu ya sekarang kakak, abang, Kaila, Rafa gitu. Mereka tuh berempat bisa menyelesaikan masalah loh. Masalah mereka aja gitu. Jadi kalau kakak bermasalah ini adik-adiknya akan memperhatikan. Begitu sebaliknya gitu. Kalau adiknya bermasalah kakaknya juga ikutan gitu ya. Dan ya ini lagi tadi. Karena kita nih kepala kita nih ibu-ibu nih selalu nganggap anak itu masih bayi aja sih. Iya gak sih Kika? Iyalah. Ya kan? Kadang-kadang kan kita suka ngobrol gak sih? Iya gak sih? Bapak Ibu coba lihat deh. Tanya sama pasangannya masing-masing. Bener gak sih kita kadang-kadang suka gak percaya ya? Kalau anak-anak tuh udah pada gede, terus mereka bisa gitu ngobrol satu dengan yang lain. Padahal kan dulu si A tuh selalu ngambil ini, si B tuh selalu gangguin ini. Enggak loh, beneran. Jadi kalau kita bicara dari hati ke hati, memberikan mereka ruang gerak, kasih kepercayaan dan sebagainya, hubungan itu, komunikasi itu makin bagus gitu terjalinnya. Iya kan? Itu baru sebagian dari pengalaman saya sih, yang lain. Ya mungkin kalau misalnya diringkas, mungkin Mama Ira juga bisa jadi bagi tips pribadi untuk ya mungkin bisa menambah untuk para sis di rumah. Oke. Sebetulnya biar gak terlalu khawatir, biar kita gak terlalu bete mikirin apa sih anak-anak sekarang udah sendiri-sendiri aja, gue sendiri kan. Ada juga yang kayak gitu kan. Ada juga gitu. Atau bahkan biar aja anak-anak udah gede-gede gitu. Kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Tapi intinya gini deh. Lagi-lagi nih kita sharing aja ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Bahwa menghadapi anak sekarang, satu, itu jelas berbeda dengan zaman kita dulu. Ya. Kedua, kita kasih mereka ruang gerak dan kepercayaan. Ya. Semakin kita memberikan mereka kepercayaan dengan iming-iming adalah lakukan segala tanggung jawabmu dengan baik, misalnya gitu ya. Itu semua akan membuat mereka merasa lebih secure. Dibandingkan kita terlalu overprotective, jadi nggak boleh overprotective, tidak boleh itu tadi terlalu details banget gitu. Kita harus bisa juga menghargai privasi mereka. Nggak usah lah bongkar-bongkar handphone mereka yang ya kita tahu anak kita baik-baik aja kok gitu. Nggak usah lah kita mencari tahu hal-hal yang tidak penting yang bakalan buat kita bisa aja kita salah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pun kalau mereka ada apa-apa nggak usah kita buka handphone, kita juga udah tahu ada apa-apa. Loh iya dong, kita kan orang tua, kita pasti tahu ya kan. Jadi itu tadi berikutnya lagi adalah kasih kepercayaan, nggak usah ikut campur masalah urusan pribadi mereka sepanjang itu tidak mengganggu nama baik kita, tidak mereka bisa menjaga nama baik dan sebagainya. Terus yang paling utama lagi adalah selalu mengingatkan bahwa bersyukurlah kita semua kalian yang masih memiliki Bapak Ibu lengkap. Ya kan? Karena disitulah kunci keberhasilan kalian. Doa-doa kedua orang tua itu sangat luar biasa indahnya. Jadi jangan pernah sekalipun melupakan tugas dan tanggung jawab kalian untuk selalu menghormati, mencintai, menyayangi kedua orang tua dan mohon doanya. Itu yang selalu saya wanti-wanti kepada mereka. Jadi orang tua di atas segalanya. Jadi kalau kalian pergi kemanapun juga, kalau kalian butuh tempat untuk curhat, ya ada kami di sini. Kami adalah tim yang paling oke lah, paling solid banget kalau untuk diajak curhat gitu. Karena kalau temen bisa ditinggal, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kalau mau orang tua, yakin saya, semarah-marahnya orang tua, mereka tetap anak kita. Dan kita pasti memberikan solusi yang terbaik. Yuk kita ambil segala sesuatu yang terbaik. Hari ini obrolan kita yang ya mungkin dari sana ke sini, gak apa-apalah setengah curhatnya saya. Ya, semoga bermanfaat, berkenan. Ya, jangan lupa subscribe, ya like, comment, and share. Sekali lagi saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Mesufario, because this is real.